Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Wazan Irwan, Prodi D3 PKP Angkatan 14 Eko. Di sini, saya ingin beritahukan kalian apa itu selang pemadam. Selang pemadam adalah alat yang digunakan petugas pemadam untuk mengalirkan api bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat. Sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau hidran pilar pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung. Selang pemadam kebakaran membantu proses pemadaman api menjadi lebih cepat, karena selang ini dapat ditarik dan direntangkan sampai ke jarak yang jauh, sehingga jangkauan lebih luas. Walaupun kebakaran berada jauh dari sumber air, bisa ditangani dengan menggunakan selang pemadam ini. Jarak yang dapat dijangkau untuk satu selang adalah 30 meter. Jika titik api lebih jauh lagi, maka selang bisa disambung dengan selang lain agar lebih panjang. Bagi unit PKPPK, selang pemadam berfungsi sebagai alat pembantu dalam operasi pemadaman dan untuk menghisap bahan pemadam. Nah, selang itu dibagi menjadi dua, yaitu selang pemancar dan selang penghisap. Selang pemancar juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah inline hose. Jenis selang ini adalah jenis selang katun, baik bagian dalam maupun luar yang tidak dilapisi oleh karet. Yang kedua adalah rubber line hose. Jenis selang ini adalah jenis selang katun atau nilon yang dibuat dari 2 atau 3 lapis anyaman dan bagian dalam dilapisi oleh karet. Dan yang ketiga, rubber line with rubber cover hose. Jenis selang ini adalah jenis selang katun atau nilon, baik bagian dalam maupun luarnya dilapisi oleh karet. Selang menghisap sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu hard suction hose dan soft suction hose. Hard suction hose digunakan dalam penghisapan air dari sumber air terbuka, misalnya pada bak air penampungan, kolam, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soft suction hose. Soft suction hose digunakan dalam operasi penghisapan air dari sumber bertekanan seperti hidran. Ada 3 cara untuk menggulung selang. Yang pertama adalah do not roll. Do not roll yaitu bentuk gulungan biasa dan terdiri dari 2 jenis gulungan, yaitu tunggal dan ganda. Yang kedua adalah coil roll, yaitu bentuk gulungan selang bertekanan tinggi yang dibelitkan pada roll dengan alat pemutar atau penggulung. Dan yang terakhir adalah flatting hose. Flatting hose adalah bentuk gulungan selang biasa yang dilipat secara teratur di dalam kotak. Sebagai buatan manusia, selang juga tidak dapat terhindar dari kerusakan. Nah, ini dia kerusakan-kerusakan yang dapat terjadi pada selang pemadam. Yang pertama adalah kerusakan mekanik. Kerusakan mekanik adalah kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tenaga yang datangnya dari luar. Contohnya seperti gesekan. Yang kedua, kerusakan kimia. Kerusakan kimia adalah kerusakan selang yang diakibatkan oleh proses kimia. Contohnya seperti terkena cairan alat-alat kimia yang dapat merusak selang. Yang ketiga adalah kerusakan karena jamuran. Kerusakan yang diakibatkan karena lapuk disebabkan oleh waktu menyimpan dalam keadaan basah atau kotor. Contohnya seperti selesai digunakan operasi pemancaran, tidak dibersihkan dan dikeringkan, atau waktu menyimpan kurang diperhatikan dalam perawatannya. Yang keempat, kerusakan karena panas. Kerusakan ini dapat diakibatkan oleh temperatur yang tinggi. Contohnya, ketika menjemur atau mengeringkan selang, dijemur pada panas matahari secara terus-menerus. Yang kelima adalah kerusakan karena udara dingin. Kerusakan selang ini dapat diakibatkan karena udara dingin atau diakibatkan temperatur rendah. Contohnya seperti waktu menyimpan selang dalam ruangan yang lembab. Nah, agar selang dapat terhindar dari kerusakan, maka selang harus diletakkan pada posisi yang tepat dan benar. Yang pertama adalah selang disimpan dalam keadaan kering dan bersih. Yang kedua, selang disimpan dalam rak atau loker dalam keadaan digulung longgar dan kopling berada di atas selang menghadap keluar. Yang ketiga, selang tidak boleh disimpan pada tempat yang lembab. Yang keempat, selang disimpan dalam ruangan dengan ventilasi yang baik. Yang kelima, selang tidak boleh dicampur dengan benda atau peralatan yang tajam. Terakhir,
Selang tidak boleh disimpan bercampur dengan bahan bakar dan pelumas. Sekian video mengenai selang pemadam. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.